Oke, jumpa lagi bersama saya Fauzi Ghazali dalam tutorial aplikasi koperasi yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menu setup ya. Hal ini penting saya bahas karena setelah kemarin di tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang cara input neraca awal, maka sebelum memulai aplikasi ini Anda semuanya harus tahu dulu menu setup ya, karena ini akan terkait dengan apa yang akan Anda lakukan nanti ketika sudah menggunakan aplikasi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dulu channel ini agar saya terus bisa memberikan panduan, tutorial ataupun petunjuk cara penggunaan aplikasi koperasi ini. Oke, kita lanjutkan. Aplikasi koperasi ini dilengkapi dengan menu setup. Menu setup yang mana di sini ada beberapa menu ya, ada menu setup, kelompoknya ini terpisah dengan garis ini ya, terpisah dengan garis. Di sini ada menu setup dan ada menu database. Oke, saya mulai dari yang sisi paling kiri yaitu agama. Agama di sini adalah inputan agama dari anggota ya. Nanti ini akan berpengaruh pada pilihan agama yang ada di proses input data keanggotaan. Cara menambahnya tinggal ditambah. Kalau mau diedit tinggal dipilih mana yang mau diedit lalu pencet edit. Kalau mau dihapus langsung pilih apa yang mau dihapus, setelah itu dipencet tombol hapusnya ya. Tapi tombol data ini bisa terhapus dan data-data lain ya, jika dan hanya jika tidak ada keterkaitan dengan data yang lain. Jadi misalkan data agama ini bisa dihapus jika semua anggota sudah dihapus ya, artinya tidak ada data keanggotaan yang memilih salah satu agama ini, baru agama ini bisa dihapus ya. Jadi jika tidak terkait dengan data-data yang lain baru bisa dihapus. Jika sudah ada data yang lain maka pilihan agama ini tidak bisa dihapus. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, hari libur ya. Ini adalah untuk menginput data hari libur. Kegunaannya adalah ketika kita menggunakan modul personalia di sini ya. Modul personalia di sini adalah untuk menghitung absensi para karyawan. Untuk selanjutnya akan dihitung penggajian dan pemotongan BPH, PTKP dan lain sebagainya terkait dengan aktivitas personalia di koperasi Anda. Ini bisa dipakai bisa enggak ya, opsional aja ya personalia ini, karena ini fasilitas tambahan saja dari aplikasi ini untuk lebih mempermudah pekerjaan dalam kita menjalankan kegiatan perkoperasian atau menjalankan badan usaha koperasi. Pekerjaan ya, lanjut ke menu yang ketiga, setup yang ketiga yaitu pekerjaan. Nah, di sini Anda bisa menginputkan berbagai macam model jenis pekerjaan yang mana nanti data pekerjaan ini akan terhubung dengan data keanggotaan. Sama seperti agama ya. Data ini bisa dihapus jika sudah tidak terkait dengan anggota, data keanggotaan. Artinya tidak ada, misalkan ini ya PNS ya, kita pilih mau menghapus PNS. Jika semua anggota tidak ada yang PNS, maka ini bisa dihapus
Tapi jika ada salah satu dari sekian banyak anggota itu ada yang pekerjaannya PNS dan di isian biodatanya diisi pekerjaan PNS, maka data PNS di sini, pekerjaan ini tidak bisa dihapus. Oke, jelas ya? Jika ada pertanyaan nanti tanyakan saja di kolom komentar atau bisa inbox saya langsung ya. Sama juga untuk yang keempat, pendidikan. Ini adalah berguna untuk menginput data pendidikan anggota ya. SLTA, sederajat. Ini misalkan seperti ini ya. Tambah diploma. Ya, seperti ini. Terus ditambah jika belum ada pilihannya ya. Ya, seperti itu. Terus seperti itu ya diisi. Jika selesai, tutup. Jika mau diedit tinggal dipilih itemnya apa, baru diedit. Nah, yang kelima adalah kota. Kota. Di sini ada kota, kabupaten, ada isian untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ya, ada kelurahan. Nah, yang paling penting di sini kalau data provinsi dan kabupaten ini sudah ada isiannya, sudah ada, kecuali nanti ada pemekaran wilayah ya. Ada pemekaran wilayah kabupaten dan provinsinya tinggal ditambahkan aja. Ya. Nah, yang perlu diisi adalah kecamatan di sini ya, menyesuaikan dengan kabupaten kotanya. Cara untuk menambahkan tinggal dipencet tambah. Begini kecamatan seperti saya, Kedung Kandang ya. Kecamatan Kedung Kandang ini ada di mana? Di Kota Malang ya. Kota Malang. Bentar saya cari ini. Ya, simpan. Oke, ini ya. Kedung Kandang kecamatan, Kota Malang ya. Selanjutnya isian kelurahan. Nah, isian kelurahan ini bisa diisi jika sudah mengisi kecamatan ya. Nanti data kelurahan ini akan merujuk kemana ya, kecamatannya ya Kedung Kandang ini. Oke, seperti ini. Jika ingin menambah lagi data kelurahannya silakan. Jika kecamatannya belum ada maka diisi dulu kecamatannya ya. Hal ini penting, nanti data kecamatan, kota, dan provinsi ini akan terkait dengan data keanggotaan ya pada saat kita input data anggota ya. Jadi misalkan nanti di sini kita input data anggota itu belum ada pilihannya, maka kita harus kembali ke menu setup untuk mengisi, membuat data yang belum ada itu apa ya. Oke, agama, hari libur, pekerjaan, pendidikan, kota, kabupaten sudah. Ini terkait dengan keanggotaan ya. Nah, ini yang paling penting, kantor ya. Ini yang paling penting, kantor ya. Nah, aplikasi ini mendukung ya penggunaan multi cabang ya. Jadi kalau tidak punya cabang, cuma satu tempatnya, tempat usahanya hanya di satu lokasi, maka di sini hanya satu saja ya. Tetapi misalkan kita punya beberapa cabang, tinggal ditambahkan aja ke cabangnya ya. Kantor cabang apa, kota mana, pejabatnya siapa, diisi aja semuanya ya.
seperti itu. Cuman dalam contoh kali ini saya hanya menggunakan satu kantor saja. Nah, nantinya kantor ini, pemetaan atau penggunaan kantor ini, laporan keuangan yang dihasilkan akan terpisah sendiri-sendiri ya. Cabang, pusat atau kantor-kantor cabang yang lainnya itu akan terpisah sendiri ya. Terpisah sendiri-sendiri, tinggal nanti pada saat kita membuat laporan itu pasti akan diminta datanya dari kantor yang mana, dari cabang yang mana, akan diminta seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya penggunaan kantor ini. Nantinya masing-masing cabang akan menghasilkan laporan sendiri-sendiri. Di kantor pusat tinggal konsolidasi aja. Cara konsolidasinya cukup mudah di sini. Tinggal di sini di database ini tinggal misalkan ini tidak online ya. Misalkan ini tidak online karena infrastruktur online-nya belum ada. Jadi servernya kan masing-masing di kantor cabang nih. Nah, dari kantor cabang nanti tinggal ekspor data cabang. Di kantor pusat nanti tinggal impor data cabang. Nah, otomatis di kantor pusat langsung akan bergabung sendiri laporannya. Ya, otomatis di sini tinggal nanti di laporan tinggal dipilih saja nantinya. Misalkan seperti laporan neraca di sini ya. Pada saat kita akan mencetak laporan neraca, maka kita akan memilih sesuai data kantornya. Jika tidak dipilih data kantornya, maka seluruh cabang itu akan dilaporkan menjadi satu. Ya, jika tidak memilih nama kantor. Ya. Jika tidak memilih nama kantor di sini, maka semua laporan dari seluruh cabang akan digabungkan menjadi satu. Tetapi jika memilih seperti ini, ya, maka ini artinya hanya akan menampilkan laporan kantor satu. Ya, jika kita punya 3 kantor, nanti bisa dipilih masing-masing. Jika tidak dipilih, tidak memilih sama sekali, itu artinya akan menggabungkan seluruh laporan. Ya. Jadi ingat ya, kantor ini fungsinya adalah untuk memisahkan antar cabang dan lain-lain ya. Nah, ini juga pengaturan kantor ini nanti akan berpengaruh juga pada pengaturan user ya, manajemen user. Nanti user tertentu akan diaktifkan hanya di cabang tertentu atau di semua cabang, tergantung nanti di pengaturan usernya ya. Oke, itu untuk penjelasan tentang menu setup kantor. Nah, sedangkan sektor ini ya, sektor ini adalah kegunaannya nanti untuk pemetaan wilayah kerja dari marketing. Ya. Wilayah kerja dari marketing. Biar masing-masing marketing itu tidak tidak crash, tidak bentrok untuk wilayah-wilayahnya ya. Ini kaitannya dengan data marketing nanti ini ya. Tinggal ditambah, edit atau hapus, sama ya, sama. Nah, yang selanjutnya kunci transaksi. Kunci transaksi ini kegunaannya nanti adalah untuk mengunci transaksi ya, mengunci transaksi yang sudah dikerjakan. Tujuannya adalah agar tidak diedit oleh orang lain ya, dalam hal ini oleh user yang lain
Nah, khawatirnya nanti kan mereka ada kesalahan langsung balik ke belakang, ganti tanggal, terus edit. Misalkan ya ada opsi pengeditan tanggal, maka perubahan yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh pada transaksi ya. Mereka hanya capek aja ya, karena transaksinya sudah dikunci ya, udah dikunci. Jadi tinggal dipilih aja, ditambah gini, misalkan yang mau dikunci bulan September ya, untuk kantor cabang 1, apa yang mau dikunci transaksinya. Nah, semuanya misalkan ya, semuanya mau dikunci ya, monggo silakan, bebas saja, tinggal simpan gitu ya. Ini berarti bulan September kantor ini kantor pusat, kode 1 kantor pusat, dan semua transaksi yang kategori accounting, berjangka, personalia, pinjaman, simpanan, keuangan, pembelian, penjualan, dan gudang semuanya akan dikunci dan tidak bisa diubah ya. Ini kegunaan kunci transaksi ya. Sedangkan limit transaksi ini beda lagi ya. Kalau kunci transaksi tadi kan untuk tidak diubah oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, sedangkan limit transaksi ini adalah pengaturan untuk user tertentu yang bisa melakukan transaksi ya. Misalkan dikasih limit maksimal 1 juta ya, misalkan ya, seperti ini. Nanti di pengaturan user akan kita bisa memilih, misalkan si A bisa melakukan input transaksi dengan nilai nominal maksimal 1 juta. 1 juta 1 rupiah dia tidak akan bisa menginput transaksi, akan keluar peringatan ya. Misalkan kasir ya, kasir hanya bisa mengeluarkan uang sebanyak 100.000 misalkan, maka di atas 100.000 dia tidak akan bisa mengeluarkan uangnya ya, atau tidak bisa melakukan transaksi yang lain gitu ya. Ini bedanya dengan kunci transaksi. Kalau ini limit nominalnya ya. Oke. Nah, yang keempat, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah setup marketing. Marketing ini ya, ini bisa sebagai tenaga pemasaran, yang mana setiap marketing memiliki anggotanya sendiri ya, anggotanya sendiri, yang mana marketing ini nanti bertugas untuk menerima setoran atau memungut angsuran ya. Fungsi marketingnya ini ya, karena anggota yang banyak, terlalu banyak, maka biar tidak semua anggota itu ke kantor, maka koperasi bisa mengangkat posisi marketing ataupun petugas khusus untuk memungut ataupun melakukan proses transaksi ke lapangan ya. Seperti itu ya fungsinya. Nah, marketing kalau di koperasi umum ya, koperasi umum itu istilahnya bisa marketing, tetapi untuk koperasi karyawan ya, koperasi karyawan atau KPRI misalkan, marketing ini fungsinya hampir sama dengan bendahara. Jadi misalkan KPRI ini kan terdiri dari beberapa UPT ya kan, beberapa UPTD atau UPD. Misalkan KPRI guru ya, itu kan terdiri dari banyak sekolah. Nah, tiap sekolah kan ada pemotong gajinya sendiri ya, ada pemotong gaji yang bertugas untuk memotong gaji setiap anggota koperasi yang ada di lembaga sekolahnya. Nah, ini fungsinya marketing ini ya, fungsinya marketing ini tinggal menambahkan saja, tambah kurang gitu aja ya.
tinggal ditambahkan aja. Fungsinya nanti marketing ini selain nanti akan terkait dengan data simpanan dan pinjaman, juga nanti marketing ini akan berfungsi pada saat kita atau petugas menginput angsuran kolektif ya. Angsuran kolektif. Nah, di sini ada pilihan marketingnya. Ya. Ini artinya bendahara. Jadi tiap-tiap marketing atau bendahara atau payroll, bagian payroll kalau di perusahaan swasta ya, koperasi perusahaan swasta itu bagian payrollnya. Seperti di sini kan saya contohnya adalah perusahaan swasta ya. Ada bagian produksi kan dia memiliki payroll sendiri, bagian HRD memiliki payroll sendiri, bagian keuangan ya finance memiliki payroll sendiri, bagian proyek misalkan dia memiliki payroll sendiri. Nah, ini nanti bisa dimasukkan satu-satu agar ketika kita memilih bagian marketing produksi misalkan atau payroll bagian produksi, maka semua anggota koperasi yang ada di bagian produksi ini bisa kita input secara kolektif tanpa harus memasukkan satu persatu ya. Bisa juga diimpor melalui Excel nantinya. Nah, jika data marketing ini belum ada, maka kita harus buat dulu ya. Kalau tidak ada sih di sini di pinjaman, di sini ya, di pinjamannya di sini kan akan diminta nih marketingnya siapa. Nah, kalau data marketingnya belum ada, maka kita tidak akan bisa mengisi ini ya, mengisi data. Itu yang pertama. Yang kedua, jika data marketingnya tidak ada, maka kita tidak bisa melakukan input angsuran ataupun setoran secara kolektif ya. Tidak bisa. Ya, ini fungsi dari marketing. Ya. Fungsi dari marketing. Jadi di sini kita bisa menggunakan istilah marketing, bisa juga bendahara atau bagian payroll atau apa ya lagi ya dalam koperasi itu. Ya, kurang lebih itu aja sih yang saya tahu ya. Payroll, bendahara gaji atau marketing ya. Ini istilahnya, cuman di sini istilahnya marketing ya di aplikasi ini. Tetapi fungsinya semacam itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sementara di sini adalah untuk pengaturan. Selanjutnya adalah manajemen user untuk pengaturan user yang bisa akses aplikasi ini. Caranya tinggal ditambah, dipilih, diisi, dia nanti akan memiliki hak apa saja. Hak untuk accounting misalkan, dia untuk header dia bisa nambah, bisa ngedit, bisa hapus, atau hanya bisa tambah saja ya, atau bisa edit saja, nggak bisa nambah, tergantung jabatannya kan. Nah, ini nanti kaitannya manajemen user ini kaitannya dengan job deskripsi dari setiap karyawan yang menggunakan aplikasi ini. Setiap orang akan berbeda-beda hak aksesnya, setiap orang tampilan menunya juga tidak akan sama ya. Misalkan kasir, dia hanya bisa menerima angsuran dan bisa menerima setoran simpanan, maka menunya yang muncul nanti kita bisa atur hanya muncul 2 ini saja, tidak banyak seperti ini ya, tidak, tapi hanya 2 saja seperti ini ya, hanya 2 saja ini. Kita bisa atur seperti itu ya. Nah, cara pengaturannya nanti ada di manajemen user. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah setup option. Nah, ini adalah hal yang paling utama, paling penting untuk dilakukan ya. Yang mana di sini akan ada beberapa pilihan ya, beberapa sub menu yang harus dilakukan penyetingan agar
aplikasi ini bisa digunakan dengan lancar. Yang pertama di sini nomor akun dan nomor ya. Di sini adalah pengaturan mapping ya, mapping akun-akun atau rekening-rekening yang harus ada ya, seperti ini. Dana kas besar itu di rekening yang mana ya, ini ya. Misalkan gini. Ini adalah mapping. Dana titipan anggota ya, dana titipan anggota masuk kemana, biaya tutup simpanan masuk kemana ya, penyisian kerugian piutang ya atau kredit masuk ke akun apa, pembulatan angsuran masuk ke rekening mana, terus nominal pembulatannya berapa, 100, 50, 1000 atau berapa ya, kita bisa pilih nanti. Terus rekening SHU masuk kemana ya, ini mapping ya yang harus kita lakukan. Ini bisa dilakukan jika Bapak Ibu sudah membuat chart of account-nya ya. Jadi chart of account itu nanti bisa berfungsi untuk mapping ini. Jika salah mapping, maka nanti jurnalnya akan salah atau beberapa tidak akan masuk ke dalam rekening ya, karena penomoran rekeningnya ini tidak dikenali oleh sistem ya. Ini penting banget ini. Beberapa kali saya menemukan implementasi karena kesalahan pada menu option ini ya, padahal inputan sudah benar, nggak ada yang salah, tetapi ketika masuk ke jurnal ternyata ada beberapa jurnal yang tidak ada nomornya karena mappingnya ini tidak sama dengan, misalkan di sini 11001. Nah, di sini nomor 11001 ini tidak ada ya. Makanya akan menyebabkan jurnalnya tidak dikenali, masuk secara total masuk ya di dalam jurnal itu. Secara total sudah seimbang, tetapi karena ada satu rekening yang tidak dikenali sehingga jurnal yang satunya masuk ke rekening yang bersangkutan yang tidak dikenali, dia tidak tahu mau masuk kemana. Logikanya seperti itu ya, karena tidak dikenali di sini ya, tidak di mapping. Nah, yang bagian kedua nomor, nah ini adalah untuk penomoran otomatis ya. Kalau kita centang di sini ya, kalau kita centang di sini berarti nanti nomornya otomatis ya, nomornya otomatis, nomor keanggotaannya. Kalau tidak dicentang berarti nanti ketika kita input data anggota, menginput data anggota baru harus kita isi secara manual. Masalahnya kalau isi manual bisa jadi nomornya double ya. Tapi biasanya nggak mau sih, nggak mau, sistem ini tidak mau jika nomornya sudah digunakan ya. Cuman jadinya tidak tertib aja, bisa loncat-loncat ya. Gitu ya. Ini penomoran, nomor simpanan berjangka atau deposito, nomor pinjaman, nomor bukti. Nah, ini dipencet otomatis saja. Nomor jurnal otomatis, format nomor YY, MM, XX, aneh. YY ini tahun 2 digit, MM bulan 2 digit, dan XXX ini nomor urut sekian digit ya. Berapa banyak digit ini? Kalau pilih ini ada tanggal. Kalau ini tidak ada tanggal, hanya tahun, bulan, dan nomor urut ya. Oke, ini proses penomoran otomatis. Lalu cetak. Nah, ini adalah menu pengaturan untuk cetak transaksi simpanan ya, transaksi buku simpanan ya, buku tabungan. Di sini ini juga untuk buku tabungan, pengaturan buku tabungan. Di sini adalah pengaturan untuk kartu
pinjaman, transaksi pinjaman ya, pengaturannya. Jadi ini 460720 ini adalah piksel ya, pikselnya berapa piksel dari tepi kiri, dari tepi atas ya. Oke, ini ya. Jadi ini sudah secara default sudah ada pengaturannya. Cuman kalau Bapak Ibu mau mengatur sendiri nanti penomoran settingan untuk pinjamannya ini bisa dilakukan di sini ya. Tapi harus mengukur secara tepat agar nanti ketika dicetak bisa sesuai dengan yang diinginkan. Kartu pinjaman, kartu angsuran ya. Ini pengaturannya untuk layout kertasnya ya. Oke, umum. Nah, ini juga umum. Ini pengaturan untuk umum. Pengaturan bank masuknya nanti kodenya apa ya. BM. Bank keluar. BK. Ya, kas masuk. KM. Kas keluar. KK. Ini pengaturan kode transaksinya nanti akan diawali seperti ini ya. Pengaturan tahun, pengaturan kode transaksi berjangka, terus pinjaman, paper card, bendahara, SAU anggotanya berapa, edit biaya pinjaman enggak, batas akhir dan lain-lain ya. Ini pengaturan umum. Ini yang paling penting ini di sini ya. Raca rajur boleh minus enggak ya? Boleh enggak? Boleh ya. Ada bukti ya. Template ini untuk mengatur template surat-surat ini ya, surat-surat yang diperlukan. Nanti secara detail akan dibahas di sini. Parameter data anggota ya. Ini yang penting bagian umum sama nomor ini ya. Yang paling penting untuk dicermati, diedit. Khususnya yang nomor akun ini masalah mappingnya. Oke, saya kira itu dulu yang bagian menu setup option. Yang selanjutnya database ya. Ini nggak perlu ya profil, ini isian profil koperasi. Kata, ini mapping katanya akan diubah. Marketing jadi bendahara misalkan bisa. Jadi semua laporan nanti yang namanya marketing akan menjadi bendahara, atau bagian payroll bisa ya, bagi hasil ganti jasa misalkan bisa. Mapping aja ya, ini hanya mapping saja. Nah kalau reset, nah ini hati-hati, ini jangan digunakan nih ya. Kalau reset datanya akan hilang semua. Oke, custom menu. Nah, custom menu nanti kalau kita mau membuat menu khusus ya. Kalau mau membuat menu khusus, ini tingkat lebih lanjut lagi. Nah, yang terakhir di bagian setup adalah setup database. Nah, di sini untuk backup atau restore ya, restore database-nya. Sedangkan data cabang ini adalah untuk ekspor data cabang bagi cabang, impor data cabang bagi kantor pusat ya. Untuk mengambil data dari cabang-cabang ya, menggunakan impor data cabang. Kantor cabang untuk mengirimkan laporan tinggal ekspor data cabang, nanti filenya jadi sebuah file SQL, dan file SQL itu yang dikirim ke kantor pusat. Di kantor pusat nanti tinggal impor data cabang dan pilih filenya yang mana gitu ya. Oke, saya kira itu untuk tutorial menu setup ya, penjelasan tentang menu setup. Jika ada pertanyaan, ada yang masih belum mengerti, masih bingung, Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa langsung inbox melalui email saya atau melalui WhatsApp yang ada di menu kontak ini ya. Oke,
Terima kasih sudah menyimak paparan yang cukup panjang ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan penggunaan aplikasi koperasi ini. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi tutorial yang sudah saya sajikan untuk Anda semuanya. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk mendukung saya jangan lupa ya subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya.